Pernah nggak teman-teman build Docker image terus kaget, "Lah kok ukurannya bisa gede banget, padahal aplikasinya kecil banget?" Nah, biasanya itu dikarenakan kita nggak mikirin optimasi ukuran image. Nah, padahal kalau image-nya ramping, development aplikasi jadi lebih mudah karena deploy lebih cepat, lebih ringan, dan lebih aman juga. Nah, menariknya, cara ngecilinnya itu nggak ribet. Cukup menggunakan base image ringan kayak Alpine Image ataupun Slim Image. Atau kalau aplikasi teman-teman perlu proses build, nah tinggal menggunakan multi-stage build. Nah, selain itu, jangan lupa buat Docker ignore agar file-file lokal kayak node module, log, atau file development lainnya itu nggak ikut kecemplung ke dalam image. Di video kali ini, kita akan bahas lengkap gimana caranya ngecilin Docker image tanpa mengubah fungsi aplikasi sama sekali. Nah, mulai dari memilih base image yang tepat, menggunakan multi-stage build, nah terus membersihkan file-file yang nggak diperlukan, sampai optimasi-optimasi kecil yang sering banget dilupakan developer. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa image itu harus kecil? Pertama, image kecil itu lebih cepat di-download. Nah, ini penting banget, terutama jika teman-teman menggunakan CI/CD atau deploy ke Kubernetes cluster. Karena setiap kali deploy, node akan narik image-nya. Jadi logikanya kalau misalkan image-nya kecil, ya makin cepat proses download-nya. Nah, kemudian yang kedua, image kecil itu lebih cepat di-deploy. Nah, hal ini berimpact pada startup container bisa jauh lebih singkat. Udah cocok banget buat environment yang sering scaling naik turun. Nah, kemudian yang terakhir, ini yang sering dilupakan, yaitu terkait security. Jadi semakin sedikit paket, semakin kecil attack surface-nya. Artinya image ramping itu lebih aman karena isinya nggak banyak tools atau fungsi yang nggak kita pakai. Sekarang kita masuk ke inti pembahasannya. Yang menjadi pertanyaan, strategi apa saja yang bisa kita gunakan untuk jilin Docker image. Nah, sebenarnya hal ini sudah saya singgung di video sebelumnya terkait efisiensi layer caching. Nah, hanya saja di sana saya bahas sekilas. Nah, di video kali ini kita akan lebih detail lagi untuk membedah strategi yang bisa digunakan untuk ngecilin image. Nah, di sini ada 11 poin ya yang bisa kita gunakan, teman-teman bisa baca sendiri. Nah, dari 11 poin ini, saya akan jelaskan secara detail setiap poinnya ketika memasuki demo praktik implementasi Dockerfile yang belum dioptimalkan dan yang sudah dioptimalkan. Sehingga fokus pada demo tersebut adalah perbandingan isi Dockerfile yang berimpact pada ukuran suatu image. Sebelum masuk ke demonya, terlebih dahulu kita akan melakukan setup aplikasi. Nah, di sini saya akan setup aplikasi dari sisi front end menggunakan React.js agar kelihatan efeknya karena ada proses build. Sehingga ketika kita menggunakan metode multi-stage build, akan terlihat jelas image size-nya nanti. Nah, mungkin bisa drop secara ekstrim, misalnya dari 700 MB itu ke 100 MB gitu, bahkan lebih kecil gitu, jadi berkali-kali lipat. Nah, oke, kita langsung saja kita setup aplikasi untuk front end-nya. Jadi teman-teman buka terminalnya dan ikutin langkah untuk setup aplikasi untuk front end-nya. Sekarang kita masuk ke sesi demo, yaitu membuat Dockerfile yang belum dioptimasi. Lalu kita cek ukuran image-nya. Nah, kebetulan saya sudah prepare script Dockerfile-nya, jadi tinggal copy paste saja dan teman-teman bisa langsung mengikuti. Jika Dockerfile sudah dibuat, kita langsung build untuk cek ukuran image-nya.
Teman-teman bisa lihat ya ukuran image-nya gila, sampai gede banget ya. Di sini sampai 1,38 giga. Nah, jika kita breakdown masalah di sini, yang pertama itu karena base image-nya masih menggunakan Node 20 atau versi full. Padahal untuk React di production, kita nggak butuh Node.js sama sekali. Yang kita butuhkan hanya file hasil build dan web server. Node.js, npm, node module, dan tools build lainnya itu hanya digunakan saat build. Nah, tapi di Docker file ini semuanya ikut ke bawah ke runtime. Kemudian saat kita menggunakan image Node.js 20, ada tools OS bawaan seperti apt, bus, URL, dan library OS yang sebenarnya nggak kita butuhkan gitu. Hal ini tentu menambah ukuran dari sisi image plus attack surface. Yang kedua, belum menggunakan multi-stage build. Jadi proses build dan runtime masih nyampur di satu image. Nah, kemudian yang ketiga itu terlalu banyak run sehingga membuat layer jadi banyak dan image makin berat. Nah, kemudian .docker ignore belum ada juga, artinya file lokal yang nggak kita butuhkan bisa ikut masuk ke dalam image. Nah, kemudian kontainer juga masih jalan sebagai user root. Ini kurang aman ya untuk sisi production. Nah, yang keenam itu cache layer belum optimal, sehingga setiap ada perubahan kecil, proses build bisa mengulang dari awal. Nah, kemudian yang terakhir, build tools seperti Node.js dan dependensinya otomatis ikut ke bawah ke runtime. Padahal setelah build, itu semua sebenarnya nggak dibutuhkan ya. Sekarang kita masuk ke sesi demo membuat Dockerfile yang sudah dioptimasi. Lalu kita cek ukuran image-nya. Nah, di sini saya akan edit Dockerfile yang sebelumnya sudah dibuat untuk penyesuaian optimasi. Kebetulan saya sudah prepare script Dockerfile yang sudah dioptimasi, jadi saya tinggal copy paste saja. Pada Dockerfile ini sudah menggunakan multi-stage build. Nah, jadi kita pisahkan antara proses build dan proses runtime. Nah, di bagian build stage, kita mulai dari menggunakan Node 20 Alpine sebagai base image-nya. Nah, Alpine ini jauh lebih ringan dibanding versi Node yang full ya. Tapi tetap cukup buat proses build aplikasi React. Nah, lalu kita set walkdir ke /app agar semua proses lebih rapi. Nah, selanjutnya kita optimalkan layer cache Docker dengan cara kita copy dulu package.json dan package log.json-nya, baru kita running npm CI. Nah, dengan urutan ini, selama dependensi nggak berubah, Docker bisa menggunakan cache sehingga proses build jauh lebih cepat. Nah, setelah itu baru kita copy seluruh source code dan jalankan npm run build. Nah, hasil dari proses ini adalah folder build yang isinya file static React. Nah, sekarang kita masuk ke runtime stage. Di sini kita menggunakan Nginx Alpine. Karena untuk React di production yang kita butuhkan hanya web server untuk serve file statiknya. Nah, bukan Node.js-nya. Nah, kita tambahkan juga label dan metadata. Ini berguna untuk dokumentasi image dan tooling di CI/CD. Nah, selanjutnya default file Nginx kita hapus dulu agar image tetap bersih dan hanya berisi file yang kita butuhkan. Nah, kemudian kita copy hanya hasil build dari stage sebelumnya. Jadi bukan source code, bukan node module, tapi file hasil compile React saja. Nah, ini inti dari multi-stage build. Nah, kemudian dari sisi security dan runtime, kontainer kita di running menggunakan user non-root. Nah, jadi kita buat dulu user dan grup user sendiri, lalu set kontainer supaya nggak jalan sebagai root. Nah, ini best practice penting untuk security. Dan terakhir, kita tentukan CMD yang jelas untuk menjalankan Nginx di foreground. Nah, dengan implementasi perintah Dockerfile seperti ini, image yang dihasilkan jauh lebih kecil, lebih aman, dan lebih cepat dideploy, tanpa mengubah satu baris pun kode aplikasi React. Nah, kemudian terakhir, kita buat file .dockerignore. Nah, file .dockerignore ini fungsinya mirip dengan .getignore.
Jadi kita menggunakan ini agar file lokal yang nggak perlu seperti node .git, atau file .env itu nggak ikut masuk ke proses build. Nah, ini kelihatannya sepele, tapi efeknya lumayan gede juga ya ke ukuran image dan kecepatan build. Oke, kita langsung saja build image-nya. Nah, teman-teman bisa lihat perbandingannya. Jadi setelah dioptimasi hanya 50 MB. Jadi benar-benar gila banget gitu. Apa tuh namanya? Perbandingannya berkali-kali lipat dengan image yang belum dioptimalkan atau belum dioptimasi. Oke, itu dia cara mengurangi atau mengoptimalkan ukuran Docker image agar aplikasi lebih cepat, lebih hemat storage, dan tentu saja lebih secure dari sisi security. Nah, kalau teman-teman lagi ngembangin project, coba langsung terapin tips-tips ini. Dan jangan lupa infokan di kolom komentar itu turun berapa MB image teman-teman setelah dioptimasi. Nah, jika video ini membantu, jangan lupa di-like, di-subscribe, dan aktifkan loncengnya agar nggak ketinggalan seri berikutnya di Belajar Docker dari Nol. Oke, saya cukupkan sampai di sini untuk materi video kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.